Oke, baik guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aldo Berlidonia dari kelompok 3. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas PPTI mengenai pascal yang dimana untuk tugasnya itu disuruh untuk membuat sebuah program yang dimana kita akan menginput 6 nilai menjadi sebuah data di mana data tersebut nanti akan kita cari nilai tertingginya, nilai terendah, rata-rata, median, serta modusnya. Langsung saja saya bahas. Di sini saya sudah membuat programnya. Jadi saya jelaskan saja seperti yang telah diperintahkan. Saya buat di sini, saya buat programnya ini sesuai yang telah diajarkan pada praktikum kemarin. Oke, langsung saja. Program ini yang awalnya ini untuk judulnya ya. Jadi untuk judul dari program ini itu statistik 6 nilai, ada 6 nilai. Hmm. Terus, nah di sini ada tambahan, ini belum diajarkan di praktikum ya. Tapi ini biar kelihatan bersih, ketika di run. Nah ini kan kalau, nah tadi ada tulisan sesaat kan. Nah itu kalau kita nggak pakai UCRT ini, terus kita nggak masukin fungsi yang ini, kode yang ini, itu nanti bakal kayak gitu, nggak langsung plong kayak gini bersih. Itu untuk biar rapinya saja. Oke, dan yang ini variabel, variabel ini maksudnya itu eh, variabel-variabel apa saja yang kita gunakan nanti untuk dalam program ini. Misalkan ini A, B, C, D, E, F kan. Ini apa ini namanya? Yang ada untuk real, integer, terus apa lagi string. Nah, di sini saya memakai real ya, di mana real ini itu bisa bilangan yang ada koma-komanya gitu, bilangan rasional, ya ada. Nah, terus biar dia lebih apa tuh, lebih pas, lebih detail. Kalau pakai integer kan bilang bola saja kan. Nah, kalau ini variabel yang ini yang bakalan kita cari itu. Yang diperintahkan di soalnya max, min, rata-rata, median, dan modus. Di sini saya menggunakan tipe datanya itu real. Tipe data mungkin ini ya. Saya lupa soalnya. Oke, langsung saja ke selanjutnya itu bagian. Bagian ini ya struktur umum lah. Program, var, begin. Saya tambahkan ini dari U CRT, unit CRT ini. Nah, ini bagian dari unit CRT di mana untuk membersihkan layar ya. Terus di sini saya masukkan nilai satu. Nah, jadi kalau kita buat yang white ini buat yang kayak ini ya. Nah, nanti dia akan timbul kayak gini di sini. Kan di sini kata-kata yang bakalan timbul di sini itu masukkan nilai satu gitu. Kalau kita buat di sini misalkan kayak masukkan nilai A, maka di sininya masukkan nilai A gitu. Gak ngaruh ya ini. Ini tuh kita mau tulis apa aja nggak ngaruh sama programnya, nggak apa-apa. Nah, kalau yang ini sensitif, sensitif banget. Kalau misalkan kita pakai huruf besar nih, sedangkan ininya huruf kecil gitu, nah itu dia nggak bakal nggak bakalan masuk, sensitif jadi ya. Oke, lanjut. Jadi di sini maksudnya masukkan nilai satu ini bagian sini. Nah, terus read A. Jadi program kita ini, program pasal kita ini membaca nilai satu itu sebagai nilai dari variabel A ini. Nah, terus nilai kedua ini dibacanya sebagai nilai dari variabel B. Seperti itu. Dan seterusnya. Lanjut, sini setelah memasukkan nilai yang diinput oleh user, ini kita mencari max terlebih dahulu. Di sini saya mencari max terlebih dahulu dengan cara logikanya seperti ini. Max nilai tertinggi. Nilai tertinggi ini saya anggap itu adalah nilai A atau nilai yang kita input pertama kali. Nah,
Jika nilai B itu lebih besar dari max atau lebih besar dari nilai A, maka B itu sendiri merupakan nilai max. Max sama dengan B. Jadi itu. Jika C, jadi dia dicek satu-satu dari nilai max ini. Kan dia mengandaikan pertama itu maxnya itu A. Segitu. Terus dia eh, cek satu-satu nih, apakah A ini benar-benar lebih besar dari nilai lainnya? Berarti kita perlu cek dari nilai A, dari nilai B sampai nilai F. Kalau nilai A ini lebih besar dari mereka, maka max ya tetap A gitu. Max ya tetap A. Kalau misalkan ada yang lebih besar dari A-nya, maka maxnya diganti sama nilai variabel yang nilainya lebih besar dari A itu. Oke, itu dari B, C, D, E, F. Cek semua. Nah, terus ini min. Min ini sama konsepnya seperti yang lebih besar, cuman min kan. Min berarti nilai yang terendah. Nah, bedanya itu untuk nilai terendah berarti kurang dari itu. Lanjut ya, langsung saja ke average. Rata-rata. Ya, untuk rata-rata ini manual ya. Mudah juga. Nggak usah pakai if karena dia bisa langsung ya. Buka kurung di sini biar tahu pengerjaannya. A plus B plus C plus D plus F. Ini kan jumlah data dibagi, ah, total data dibagi jumlah data gitu. Rumus dari rata-rata. Tinggal masukin saja variabel A, variabel B, nilai dari variabel A, nilai dari variabel B, C, D, E, F nanti dijumlahin, dibagi sama jumlahnya. Lanjut ke median. Nah, untuk median ini saya sudah coba nih untuk ngakal-ngakalinnya biar dia tuh kalau ini kan median kan kita nggak bisa nih kalau misalkan kita input terus saya masukkan nih misalkan kayak nilai di sini saya masukkan langsung variabel C ditambah D karena kan di sini ada 6 nih nilainya. Jadi untuk nilai tengah itu kan berarti eh, kita ngambilnya nilai yang ketiga sama yang keempat karena di antara 6 ini kan 6. Terus dibagilah sama 2. Nah, tapi untuk median ini kan kalau di statistik itu kita tuh ngambil nilai tengahnya itu nggak berdasarkan yang kita input. Misalnya yang kita input nih nggak urutan, dia ya kita bakal urutin kalau secara manual ya nggak dari program kita bakal urutin kayak kita tulis ini 5 3 7 8 gitu. Ki- Terus kita urutin lagi kan nilai ini kayak dari tadi 3 5 7 8. Nah nilai tengahnya itu 5 sama 7 kan. Nah kalau kita tadi 5 3 7 8 kita pakai input dari kita sendiri nilai tengahnya itu 37. Beda gitu. Jadi di sini saya menggunakan pendekatan saja. Yang dimana nilai yang tertinggi itu ditambah nilai yang terendah dibagi 2. Bukan nilai median yang sebenarnya. Karena kalau menggunakan if ya lumayan susah. Mungkin hebat yang bisa kepikiran. Lanjut ya ke modus. Modus ini saya buat pertamanya sama dengan nol. Jadi ketika modusnya sama dengan nol, ini apa tuh awalnya, awalannya. Jadi modus itu dianggap nol. Nah, ini if jika A itu sama dengan B atau A sama dengan C, ini misalkan modusnya itu A ya, misalkan maka modusnya itu A. Maksudnya gini, jika A itu sama dengan B, terus atau A itu sama dengan C, terus A atau A itu sama dengan D, jika memenuhi syarat ini, maka modusnya itu adalah nilai A gitu. Nah, ini yang kedua ini jika memenuhi syarat ini, maka modusnya itu nilai B.
syaratnya itu B sama dengan C atau B sama dengan D atau B sama dengan E atau B sama dengan F. Dan yang ini kita cek salah satu modusnya ini. Apakah modusnya itu dari A atau modusnya dari B, modusnya dari C, modusnya dari E, D, dan modusnya dari E. Hmm. Jadi kita kalau mau lihat kan di sini kan nggak ada nih. Kenapa dia semakin kayak A ini banyak, B ini ngurang, C ngurang, semakin tinggi semakin ngurang ininya. Karena ya sudah kan, kayak A sama dengan B, A sama dengan C. Nah, jadi di sini kan ada A sama dengan B nih. Jadi B-nya nggak perlu lagi kita tulis B sama dengan A, karena udah ada kan, gitu. Terus yang C-nya juga sama. Sini kan udah ada B sama dengan C. Jadi B, C sama dengan B-nya nggak usah ditulis lagi, langsung C sama dengan D aja gitu. Makanya dia makin ngurang gitu. Ah, terus untuk outputnya atau ya hasilnya nanti di sini ada nilai tertinggi kan, sesuai yang diperintahkan nilai tertinggi itu ngambil nilai max, nilai yang kita eh, apa tadi kita kelola tadi, nilai max yang kita kelola tadi hasilnya nanti masuk ke sini otomatis ya. Ini maksudnya tanda koma ya, tanda koma di belakang itu nggak usah pakai sih, nggak apa-apa ya, nggak ngaruh. Oke, stop dulu. Nggak usah pakai nggak apa-apa sebenarnya. Oke lah, saya pakai aja lah, saya pakai aja. Alasan. Saya pakai aja ini. Terus ini white line-nya nilai terendah. Ini ada dua. Nah, untuk rata-rata kayaknya perlu ya pakai ini. Pakai koma ini. Karena untuk rata-rata itu sendiri dia kan ada penjumlahan gitu sama pembagian. Nah, kalau dia nggak pas kan bisa koma dia. Kayak gitu. Untuk median ini, median ini karena dia bukan median sebenarnya saya tulis dalam kurung pendekatan gitu. Ini sama, dia ngambil nilai med, terus ini koma. Nah, untuk modus, ini kan ada dua, dua apa tuh, dua kondisi. Yang dimana jika modusnya itu sama dengan, tidak sama dengan nol, atau modusnya itu tidak ada, tidak sama dengan nol, maka yang ditulis itu modus sama dengan itu. Sama dengan, nah ini nilainya. Nilai dari modus satu itu dimasukin ke sini. Terus 02 ini tanda komanya ya. Nah, terus di kondisi lain, jika modus itu sama dengan nol atau modus itu atau tidak ada data yang sama, maka ditulis hasilnya tidak ada modus gitu. Oke, kita coba langsung ya. Selesai ya, kita coba langsung. Misal di sini saya tulis satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, oke. Saya tulis kayak gini kan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sini masuk nilai tertingginya itu 6. Benar ya? Nilai tertingginya 6. Terus nilai terendahnya itu satu. Benar. Terus rata-ratanya itu 3,50. Kalau kita jumlahin, benar pasti. Terus untuk mediannya, pendekatannya itu 3,50. Karena ya tadi nilai ini, nilai yang tertinggi tambah nilai yang terendah jadi 7 kan, dibagi 2. Jadi 3,50. Kalau misalkan dia nggak apa tuh, dia dia ganjil ya, bisa-bisa aja sih kita bisa, susah juga tapi kalau nggak em, datanya itu ganjil. Nah, di sini kan tidak ada yang sama. Jadi tidak ada modus di sini. Oke. Sebenarnya ada kekurangan sih untuk yang modusnya ini. Saya coba-coba tadi. Ternyata kalau misalkan saya tulis nih, kan saya tulis data satu sampai ke 4 ini satu semua. Tuh. Terus di nilai yang kelima sama 6 nih saya tulis dua di sini. Maka modusnya itu muncul dua.
Kenapa begitu? Ya karena dari persyaratannya inilah dia menggunakan if. Jadi eh, if-nya juga kayak gini ya. Misalkan A sama dengan B. Nah, ini kan misalkan dia dia tadi kan ini satu semua, sini dua. Ini kan A satunya tidak sama dengan nilai I kan. Nah, otomatis dari programnya ini nanti dia akan lanjut ke program yang kedua, syarat keduanya gitu. Ini juga tidak sama, tidak sama, tidak sama. Nah, dia lihat yang syarat terakhir terusan. Syarat terakhir ini benar dia. Sama F itu kan sama. Saya masukkan yang 5 sama 6 ini masukkan dua-dua kan. Nah, dia bakalan modusnya di sini dua nanti. Itu yang agak kacaunya dari modusnya ya. Ada kekurangan. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan batasan dari saya. Saya akui masih banyak kekurangannya. Maka dari itu saya memohon maaf. Tapi saya kerjakan sesuai kemampuan saya. Sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.